Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, semoga diberikan kesehatan selalu ya di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kesakaan alias satuan karya. Nah, fungsi dari satuan karya itu adalah menampung dan meningkatkan minat dan bakat kalian nih. Nah, di satuan karya ini ada 13 cabang yang setiap cabangnya memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing. Apa aja 13 cabang itu? Simak terus videonya ya. Saka bahari adalah saka yang memberikan pengetahuan atau keterampilan di bidang kebaharian atau kelautan. Saka ini biasanya dibina oleh TNI Angkatan Laut, orang-orang yang profesional di bidang kelautan, dan juga Kementerian Kelautan. Saka kebaharian memiliki 4 krida. Yang pertama, krida sumber daya bahari, krida wisata bahari, krida jasa bahari, dan krida reksa bahari. Saka Bakti Usada adalah satuan karya pramuka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan. Saka Bakti Usada sendiri, pembinaannya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Di Saka Bakti Usada terdapat 5 krida. Yang pertama ada krida penanggulangan penyakit, yang kedua ada krida bina lingkungan sehat, yang ketiga ada krida bina keluarga sehat, yang keempat ada krida bina gizi, dan terakhir ada krida bina obat. Saka Bayangkara merupakan salah satu dari sekian banyak saka yang ada di tingkat nasional. Saka Bayangkara sendiri adalah wadah pendidikan untuk menyalurkan minat dan bakat di pramuka khususnya di Bayangkaraan. Bayangkara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pengawal atau penjaga. Di Saka Bayangkara terdapat 4 krida. Krida yang pertama yaitu krida lantas atau lalu lintas. Yang kedua, krida TPTKP atau tindakan pertama tempat kejadian perkara. Yang ketiga ada krida Tipmas atau ketertiban masyarakat, dan yang terakhir ada krida PPB atau penanggulangan dan pencegahan bencana. Saka Dirgantara adalah satuan karya pramuka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan. Pembinaannya bekerjasama dengan TNI AU, pihak perusahaan penerbangan, dan klub aeromodeling. Pelatihan biasanya diadakan di sebuah pangkalan udara tertentu. Saka Dirgantara terdiri atas 3 krida. Yang pertama adalah krida pengetahuan dirgantara, yang kedua adalah krida olahraga dirgantara, dan yang ketiga adalah krida jasa kedirgantaraan. Saka Bencana adalah saka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang keluarga bencana, warga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Pembinaannya bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional atau BKKBN. Saka Bencana meliputi 4 krida. Yang pertama, krida bina keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, krida keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Yang ketiga, krida peran serta masyarakat. Yang keempat, krida advokasi dan komunikasi informasi edukasi. Saka Taruna Bumi adalah saka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembangunan pertanian. Pembinaannya bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, LIPI, dan Lembaga Hortikultura. Saka Taruna Bumi memiliki 5 krida, yaitu yang pertama, krida pertanian tanaman hortikultura, yang kedua, krida pertanian tanaman perkebunan, yang ketiga, krida pertanian dan tanaman pangan, yang keempat, krida peternakan, dan yang kelima adalah krida perikanan. Saka Wanabakti memberikan pengetahuan, keterampilan, serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam bidang pelestarian sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup. Dalam pembinaannya, Saka Wanabakti bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, Perhutani, dan LSM Lingkungan Hidup atau lembaga profesional terkait. Saka Wanabakti terdiri atas 4 krida. Yang pertama, krida Tatawana, yang kedua, krida Reksawana, yang ketiga, krida Binawana, dan yang keempat, krida Gunawana. Saka Wirakartika adalah saka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang wilayah dan bela negara. Pembinaannya bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Saka Wirakartika terdiri atas 5 krida. Yang pertama, krida survival. Yang kedua, krida power. Yang ketiga, krida mountaineering.
Yang keempat, Krida Navigasi Darat. Dan yang terakhir, Krida Bintang Juang. Saka Kalpataru merupakan satuan karya pramuka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kepedulian lingkungan. Pembinaannya bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau sekarang sudah berubah nama menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalpataru sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Kalparweksa yang berarti pohon kehidupan. Saka Kalpataru terbagi atas 3 krida. Yang pertama ada krida 3R, yang kedua ada krida perubahan iklim, dan yang terakhir ada krida konservasi keanekaragaman hayati. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang saka pariwisata. Saka pariwisata itu sendiri adalah saka yang memberikan pengetahuan atau keterampilan khususnya di bidang kepariwisataan. Nah, di saka pariwisata ini ada 3 krida, adik-adik. Nah, krida yang pertama yakni krida penyuluh pariwisata, yang kedua krida pemandu pariwisata, dan yang ketiga adalah krida kuliner. Selanjutnya ada Saka Widya Budaya Bakti. Saka Widya Budaya Bakti adalah saka yang memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saka Widya Budaya Bakti memiliki 7 krida. Yang pertama ada krida Bina Cagar Budaya dan Museum, yang kedua ada krida Pendidikan Kecakapan Hidup, yang ketiga ada krida Pendidikan Masyarakat, yang keempat ada krida Bina Seni dan Film, yang kelima ada krida Bina Nilai Budaya, yang keenam ada krida Bina Anak Usia Dini, dan yang terakhir ada krida Bina Sejarah. Terakhir adalah Saka Kominfo. Saka Kominfo merupakan salah satu jenis satuan karya pramuka yang menjadi wadah kegiatan dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang komunikasi dan informatika. Saka Kominfo memiliki 3 krida. Yang pertama, krida teknologi dan informasi. Yang kedua, krida broadcasting atau penyiaran. Dan yang terakhir adalah krida media massa. Nah, gimana materi tadi? Menarik kan? Nah, sebetulnya pada setiap cabangnya itu membuka pendaftaran bagi anggota baru pada setiap tahunnya. Nah, cuman karena sekarang ada pandemi, nah itu untuk sementara ditiadakan dulu. Mungkin pada tahun depan akan buka lagi. Mungkin kalau dari kalian ada yang bingung, bisa tanyakan ke kakak DA ya. Nah, saya akhiri sekian saja pertemuan kali ini. Jangan lupa absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.